Selamat berjumpa di perspektif Kepala Suku Nusantara. Kesempatan kali ini saya menyampaikan himbauan khusus untuk suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak sejak beberapa tahun lalu telah menjadi suku bangsa terdaftar sebagai suku bangsa tersendiri dari Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu bukan untuk membuat atau mendirikan negara sendiri. Tujuan itu tidak pernah diwacanakan di kalangan suku bangsa Dayak ini. Apapun yang terjadi di negeri ini, suku bangsa Dayak yang ada di Indonesia khususnya tetap harus setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus berani membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan sila kedua butir ke-8 Pancasila. Juga harus sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia apabila diperlukan, sesuai pula dengan sila ketiga butir kedua Pancasila demi untuk kebaikan bersama di negeri tercinta ini. Begitu juga suku bangsa Dayak di Malaysia dan Brunei Darussalam diharap pula agar masing-masing memberi contoh kesetiaan dan siap memperjuangkan kebaikan negara masing-masing. Hubungan emosional antara sesama suku bangsa Dayak di tiga negara ini tentu harus terjalin mesra. Karena secara organisatoris bersatu dalam ormas besar yang disebut Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN. Ketuanya disebut Presiden Majelis Adat Dayak Nasional atau disebut Presiden MADN. Tentu lembaga ini terus berusaha mengikat kesatuan dan persatuan serta kebersamaan sesama suku bangsa Dayak juga dengan suku-suku lainnya demi kebaikan bersama sehingga suatu saat dapat saling bantu-membantu dan bersatu bergandengan tangan jika mengalami kesulitan, mengalami keadaan genting atau apabila terjadi peperangan. Dalam hal saling bantu-membantu sesama suku bangsa Dayak berbeda negara tentu tidak dapat dihambat oleh administratif atau hukum. Karena apabila terjadi keadaan darurat, semua aturan tidak berguna lagi. Yang berguna dan sangat penting adalah berjuang dan turun ke medan pertempuran apabila terjadi peperangan. Hari ini, Dayak yang suku bangsanya bergaung besar karena sudah menjadi sebuah suku bangsa terdaftar di PBB, khususnya bagi suku bangsa Dayak yang di Indonesia, sudah saatnya berpartisipasi sepenuhnya dalam memikirkan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terus carut-marut dan dengan berbagai kegaduhan atau keributan-keributan yang tidak berguna untuk kebaikan bersama di negeri ini. Sementara rakyat membutuhkan ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Selain Majelis Adat Dayak Nasional, suku bangsa Dayak juga punya Forum Intelektual Dayak Nasional. Setahu saya mereka para birokrat, politisi, TNI, Polri, akademisi, dan profesi-profesi lainnya, baik yang masih aktif maupun yang purna tugas. Dan di berbagai ormas Dayak, banyak teman-teman dari suku lain juga bergabung. Saya menilai sangat baik karena orang-orang Dayak memberi kesempatan kepada
teman-teman dari suku lain menyatu dengan orang-orang Dayak. Kebatinan Pancasila pun dengan sendirinya terbangun dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Selanjutnya, diharapkan orang-orang Dayak yang hebat ini bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki masyarakat, bangsa dan negara yang kian hari semakin tidak baik keadaan ini. Temukanlah solusi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tenang damai, tidak ditertawakan bangsa-bangsa lain. Jagalah pula NKRI, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan mereka yang mengambil kesempatan mengadu domba sesama anak bangsa Indonesia, karena dikhawatirkan Indonesia akan terpaksa harus tunduk dan dikuasai mereka. Pada tim kami, tim komunitas sahabat kepala suku Nusantara dan tim perkumpulan Satria Nusantara, dalam upaya menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah ada sistem yang harus diterapkan melalui penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Akan tetapi kami tidak menutup kemungkinan pihak lain, terutama kepada tokoh-tokoh intelektual Dayak, untuk menemukan cara terbaik dan memformulasikan sistem yang lebih baik daripada yang ada pada kami. Tentu yang akan digunakan yang terbaik, yaitu yang diyakini akan membuat negara ini tenang damai, bisa mencapai masyarakat adil makmur merata. Sebagai kepala suku Nusantara, kebetulan saya orang Dayak asli, yang juga salah satu tokoh tercatat dalam sebuah buku sebagai tokoh Dayak 3 negara, mengingatkan kembali kebesaran Dayak masa lalu dalam peristiwa kerapatan Tumbang Anoy tahun 1894, di mana telah mengukir hal baik dan mulia dan mempersatukan Dayak yang ratusan subsuku dan bahasa. Salah satu dari lebih 300 butir kesepakatannya adalah kembali kepada adat istiadat dan hukum adat. Tentu saja butir inilah yang paling penting, karena adat istiadat dan hukum adat itu sangat berguna menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Keseimbangan seluruh kehidupan makhluk yang multisimbiosis mutualistis, yang saling melengkapi, saling menopang, dan saling ketergantungan. Singkat kata, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, selain itu menjaga keseimbangan sosial atau keseimbangan antar sesama manusia. Alam pun lestari, lingkungan hidup pun sehat. Sedangkan dalam pergaulan sosial, manusia saling menghargai, saling menghormati hak orang lain, mengutamakan ketertiban, kedamaian, dan kebersamaan. Tampaknya sangat relevan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila umumnya, khususnya penerapan nilai-nilai praktis Pancasila seperti pada 45 butir sila itu. Walau sebenarnya telah ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kehadiran konsep Pancasila. Marilah orang-orang Dayak mengukir lagi sejarah monumental penuh kebaikan itu untuk kebaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau dapat pula bekerja sama dengan suku-suku lain di seluruh tanah air dalam bentuk penegakan Pancasila murni dan konsekuen demi untuk kebaikan bersama di negeri ini,
demi kebaikan masyarakat, bangsa, negara, dan demi keseimbangan seluruh kehidupan makhluk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah yang saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Video ini akan disambung dengan beberapa seri. Bagi yang mau menyimak, bisa buka channel YouTube Eli Sason atau Kepala Suku Nusantara, atau ketik saja judul seperti dalam seri video ini, himbauan kepada suku bangsa Dayak